Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan membawakan khotbah yang diambil dari Injil Kejadian 41 ayat 33 sampai 38 dan Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidakkah ada yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau? Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatnya akan taat. Hanya tahta inilah kelebihan daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaanku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi namanya Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, ada roti. Dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang ada akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang di Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, di sini dikatakan Firaun bermimpi dan memanggil Yusuf mengartikan mimpinya. Firaun juga mempercayakan Yusuf untuk memimpin di tanah Mesir dan melantik Yusuf menjadi pemimpin pada usianya yang masih 30 tahun. Tidak terlepas dari kehidupan kita, pemimpin
tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari yang membutuhkan seorang pemimpin, yaitu di perkantoran dibutuhkan seorang pemimpin yaitu menjadi manajer. Di paroki juga dibutuhkan pemimpin, yaitu romo atau pastor paroki. Bahkan di rumah keluarga kita masing-masing ada juga pemimpin, yaitu kepala rumah tangga, seorang pemimpin. Seorang pemimpin dituntut untuk berani, bijaksana, dan cerdas. Dari kepemimpinan itu semua tidak terlepas keterlibatan anggota-anggotanya. Dan seorang pemimpin harus bisa bekerja sama dengan anggota-anggotanya supaya menghasilkan pekerjaan atau menghasilkan karya yang baik. Contohnya seperti yang dibuat oleh Yusuf, bisa memimpin Mesir, penduduk Mesir menjadi terhindar dari kelaparan. Seorang pemimpin itu harus bersikap tegas, berani, dan bijaksana. Berat memang menjadi seorang pemimpin. Yusuf sendiri tidak mampu, tapi dia menerima tantangan yang berat itu, dan dia mampu mengatasi masalah, bahkan mengatasi kelaparan yang ada di tanah Mesir. Saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari juga tidak lepas dari masalah. Nah, marilah kita menjadikan Yusuf inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa memimpin umat di Mesir terhindar dari masalah. Dan kita dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita menjadi pemimpin yang tegas, yang berani menghadapi masalah, tidak lari dari kenyataan, karena tidak ada manusia ini yang tidak mempunyai masalah. Tidak ada manusia yang sempurna, sekalipun dia seorang pemimpin, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dari seorang pemimpin, marilah kita menjadi bijaksana, cerdas, dan menjadikan Yusuf menjadi contoh yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam khotbah saat ini. Kiranya dalam kehidupan kita sehari-hari bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, cerdas, dan bijaksana. Terima kasih. Shalom.